Masuk ke materi berikutnya. Sekarang posisi titik terhadap titik tertentu. Kalau tadi posisi titik terhadap titik asal atau 0,0, kalau sekarang posisi titik terhadap titik tertentu. Ini A, B maksudnya sembarang ya koordinatnya, yang jelas bukan 0,0. Ini ada beberapa titik lagi dari A sampai H ini. Sekarang langsung ke cara menentukannya. Maksudnya tabel ini gini ya, ini titik ada A sampai F, di sini Pak Pri menuliskannya. Kemudian dicari posisi titik A terhadap titik A, posisi titik A terhadap titik B, A terhadap D sampai F dan seterusnya. Jadi jangan sampai kebalik, karena kalau kebalik nanti jawabannya salah. Kita coba yang pertama, titik A ini terhadap titik B dulu. A terhadap B. Ingat tadi yang posisi ini titik terhadap titik asal. Kalau A terhadap asal berarti kan bergeraknya dari titik asal menuju titik A. Begitu juga dengan ini, titik A terhadap titik B berarti bergeraknya dari B menuju A. Kita lihat gambar, bergerak dari B menuju A. B di sini bergerak menuju A. Seperti tadi bergeraknya ke kanan atau ke kiri dulu. Dari B menuju A ini kan kita bergerak ke kiri. Bergerak ke kiri satuan. Berarti satu satuan ke kiri. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke atas. Berarti posisi titik A terhadap titik B 1 satuan ke kiri dan 6 satuan ke atas. Ini ya, 1 satuan ke kiri, 6 satuan ke atas. Caranya sama seperti soal yang posisi titik terhadap titik asal. Kita coba lagi, misal B terhadap D. Ini ya, titik B terhadap titik D. Berarti jalannya dari titik D jalan menuju titik B. Titik D mana? Titik D kita jalan menuju titik B karena posisi B terhadap titik D. Jalankan dari sini, dari D menuju B, pertama bergerak ke arah kanan. 1, 2, 3. 3 satuan ke kanan. Kemudian 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke bawah. Jadi ini jawabannya 3 satuan ke kanan, 4 satuan ke bawah. Satu lagi, misal titik C. C terhadap A, ini ya, yang dekat aja. C terhadap A, berarti bergeraknya dari A menuju C. Nah, kita cari A menuju C, ini ya. Karena pertanyaannya posisi titik C terhadap A, berarti bergeraknya dari A menuju C. Dari A menuju C, berarti kita pertama ke kiri. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kiri. Kemudian 1, 2, 3. 3 satuan ke bawah. Jadi posisi titik C terhadap titik A 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Seperti yang sebelumnya tadi, pasti ada cara cepatnya. Tapi kalau ini cara cepatnya hati-hati ya. Hitungannya mudah tapi harus teliti. Kita lihat ini tadi. Nanti hasilnya pasti sama. Posisi titik A terhadap titik B bisa dikerjakan tanpa melihat gambar, tapi hati-hati. Ntar pakai ini biar mudah. Sini diperhatikan ini ya. Ini kan posisi titik A terhadap B. Kalau dijalankan tadi kan dari titik B
jalan menuju titik A. Kalau pakai cara hitungan gini, di sini A koordinatnya 2,6 terhadap B koordinatnya 3,0. Gini. Cara mengerjakannya kalau mau pakai cara hitungan tanpa melihat gambar, koordinat yang depan kurangi koordinat yang depan. Kalau soalnya titik A terhadap titik B, berarti koordinat A dikurangi koordinat B. 2, ini yang depan ya, kita ambil. Yang depannya ini koordinatnya 2. Berarti di sini 2 dikurangi yang ini koordinatnya 3, berarti 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Nah, yang depan ini, karena depan kurangi depan, tadi diingat posisi titik terhadap titik asal. Kalau depan itu positif, dia ke kanan. Kalau depan negatif, berarti dia ke kiri. Berarti dari sini kita dapat satu satuan karena dia negatif, berarti dia ke kiri. Kemudian koordinat yang belakang 6, di sini 6 dikurangi koordinat titik B yang belakang ini kan 0, berarti 6 dikurangi 0 sama dengan tetap 6. Berarti kita dapat 6 satuan ke atas. Ingat, yang belakang kalau positif ke atas, kalau negatif ke bawah. Kalau yang depan positif ke kanan, kalau negatif ke kiri. Ini jawabannya, 1 satuan ke kiri, 6 satuan ke atas. Ini sama ya. Lihat, sama, 1 satuan ke kiri dan 6 satuan ke atas. Kita coba lagi, kita hitung yang mana ya? Yang ini, A terhadap F. Nah, ini yang hati-hati nanti. A terhadap F, kita coba hitung. A terhadap F. F itu negatif 5, negatif 3. Kita hitung. Pertama koordinat yang depan kurangi depan, berarti 2 dikurangi negatif 5. Nah, ini hati-hati. 2 dikurangi, selalu dikurangi ya. Karena negatif ya tulis negatif. Karena negatif ketemu negatif kasih kurung gini. Nah, 2 dikurangi negatif 5. Di sini ada negatif ketemu negatif, berarti dia berubah jadi positif. Berarti jadinya 2 ditambah 5 sama dengan 7. Jadi didapat, karena dia positif, berarti 7 satuan ke kanan. Ini ya. Kemudian yang koordinat belakang 6 dikurangi negatif 3, berarti 6 dikurangi negatif 3 sama dengan 6 ditambah 3, karena di sini negatif ketemu negatif sama dengan 9. Jadi 9 satuan ke, karena ini positif, berarti dia 9 satuan ke atas. Kita cek jawabannya. Ini ya, 7 satuan ke kanan, 9 satuan ke atas. Kita cocokkan dengan pakai gambar. A terhadap F, berarti kalau dijalankan, kalau kalian gerakkan dari F menuju A. Kita coba lihat. F menuju A. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke kanan, kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama ya. Mau pakai hitungan, mau pakai gambar, jawabannya selalu sama. Sebenarnya kalian lebih mudah pakai cara yang mana? Terus sebentar, yang hati-hati soal, nah kasih contoh lagi. Ini C terhadap B, satu contoh hitungan lagi. C terhadap B.
Lalu diturunkan dulu. Di sini ya nanti jawabannya C terhadap B. Koordinat C kita tulis dulu. C itu negatif 2,3 terhadap B 3,0. Kita hitung koordinatnya kayak tadi, depan kurangi depan, belakang kurangi belakang. Berarti ini depan kurangi depan, negatif 2 kurangi 3. Nah ini hati-hati, biasanya banyak salah ngitung di sini. Negatif 2 kurangi 3. Kalau dulu, walaupun ini sebenarnya nggak boleh ya pakai hutang-hutangan itu, hutang 2 hutang lagi 3 berarti negatif 5. Negatif 2 dikurangi 3 berarti jadinya negatif 5. Ini yang hati-hati, banyak dulu kelas kalian tuh sering salah kalau pakai cara hitungan ya, itu sering salah di hitungan yang seperti ini. Negatif 2 kurangi 3 hasilnya negatif 5. Jadi didapat 5 satuan ke kiri. Karena dia negatif berarti arahnya ke kiri. Tapi menuliskannya di sini harus udah dalam bentuk positif ya, nggak pakai negatif. Negatifnya berubah ke arah ini, ke arah kiri. Kemudian belakang kurangi belakang, berarti 3 dikurangi 0. Ini ya, 3 yang ini dikurangi 0 sama dengan 3. Jadi didapat 3 satuan ke, karena dia positif berarti dia 3 satuan ke atas. Kita lihat jawabannya di sini. 5 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Itu ya, untuk menentukan posisi titik terhadap titik lain atau titik dengan koordinat A, B. Nanti dibagikan materinya sebelum video itu ada materi ini ya, nanti ditampilkan, kalian tulis materinya, kalian tulis, jangan cuma dilihat videonya aja, kalian tulis di buku catatan. Nanti ini dibuka semua, ini kan udah ada jawabannya semua. Nah nanti kalian tinggal menulis, dan kalau mau menulis mau nyoba ngisi sendiri dulu juga boleh ya. Ini ada banyak contoh soal. Untuk posisi titik terhadap titik lain selesai. Selanjutnya nanti kita belajar tentang posisi garis terhadap sumbu.